Pemirsa, harga minyak dunia terpantau turun setelah Amerika Serikat dan juga Iran sepakat untuk berdamai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wakil Menteri Luar Negeri Iran mengumumkan mereka mencapai kesepakatan awal untuk akhiri konflik serta rencana dibuka kembali Selat Hormuz. Mengutip dari Trading Economics, harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI di level 80,52 dolar Amerika Serikat per baler menurun menjadi 8,18% dalam sepekan. Meskipun demikian, anjloknya minyak dunia tidak membuat harga BBM di dalam negeri langsung mengalami penurunan. Bahkan sebelumnya Selat Hormuz menjadi jalur distribusi sekitar 20% pasokan minyak dunia sebelum pecahnya konflik pada akhir Februari yang lalu. Pemerintah memastikan penurunan harga minyak dunia akan berdampak pada harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Bahkan penyesuaian harga tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan harga perekonomian yang berlaku pada produk BBM non-subsidi. Memastikan penurunan harga minyak dunia akan berdampak pada harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Menurut juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, ketika harga minyak dunia turun, maka harga bahan bakar minyak non-subsidi juga dipastikan turun. Penyesuaian harga tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan harga keekonomian yang berlaku pada produk BBM non-subsidi. Terkait harga BBM jenis Pertamax yang sebelumnya sempat dipertahankan, Dwi Anggia menyebut Presiden sempat berupaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut membuat Pertamax menjadi satu-satunya BBM non-subsidi yang tidak langsung mengalami kenaikan harga ketika terjadi gejolak harga minyak dunia. Namun pada akhirnya harga Pertamax tetap disesuaikan menjadi Rp16.250 per liter. Ini mekanismenya memang mengikuti mekanisme harga pasar. Minyak mentah dunia berapa harganya, apakah naik atau turun? Nah, mau tidak mau BBM non subsidi ini harus mengikuti itu, mengikuti sesuai dengan harga keekonomiannya, walaupun tetap ada aturannya. Seperti diketahui, harga BBM non subsidi jenis Pertamax mengalami penyesuaian per 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan harga juga terjadi pada Pertamax Green dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas apakah mungkin Pertamax akan turun seiring turunnya harga minyak dunia, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM. Ada Bung Fahmi Radi. Baik, selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore Pak Fahmi, apakah bisa mendengar suara saya? Selamat sore, sangat baik sekali suaranya. Oke, baik, langsung saja Pak. Ini kan pemerintah memastikan bahwa penurunan harga minyak dunia akan berdampak terhadap harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Nah, apakah artinya BBM kita ini akan ikut turun atau seperti apa? Jadi pertama termasuk salah satu BBM yang penetapan harganya itu tergantung dengan harga keekonomian itu ya. Artinya variabel yang menentukan itu harga minyak dunia. Pada saat harga minyak dunia tinggi, maka kemudian pertama itu dinaikkan itu ya. Itu terjadi beberapa waktu yang lalu, yang saat itu harga minyak dunia itu masih di atas 100 itu ya, per barrel. Tapi sekarang ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan itu ya, mencapai sekitar 80,4 US dollar per barrel gitu ya. Maka sesungguhnya pemerintah juga harus konsekuen itu ya, untuk menurunkan harga BBM non subsidi tadi, terutama adalah Pertamax tadi, karena dengan penurunan harga Pertamax itu dapat menaikkan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke atas gitu ya. Kalau tidak, maka kelas menengah atas ini daya belinya akan semakin turun, dan ini akan mengganggu juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu, Mas.
Oke, baik, dengan hal tersebut mekanisme sesungguhnya dari BBM khususnya non-subsidi ini atau Pertamax, apakah murni ini sistemnya adalah bisnis? Artinya semuanya tergantung bagaimana terkait dengan ketersediaan minyak di negara kita. Ya, saya kira dari pasokan Mohon maaf Pak, bisa diulang karena terkendala sinyal. pemerintah kan sudah menempuh beberapa upaya gitu ya, khususnya misalnya. Jadi kalau pasokan itu Pak Fahmi? sampai sekarang aman itu ya, sehingga sekarang sangat tergantung dari harga. Yap. Baik Pak Fahmi, mungkin bisa diulang kembali karena tadi ada permasalahan di mikrofon, terputus-putus. Dengan baik suaranya? Masih terputus Pak. Masih terputus Pak. Ya, jadi kalau dari pasokan, pindah tempat dulu ya, tunggu sebentar supaya sinyalnya terdengar. Nah, apakah sekarang sudah terdengar? Baik, sudah terdengar Pak. Halo? Ya, ya. Jadi kalau pasokan itu ya sampai sekarang kan aman. Pemerintah kan menempuh juga misalnya upaya menghubungi Rusia gitu ya, untuk pasokan tadi, sehingga sekarang sangat tergantung dari harga minyak dunia tadi. Nah, dalam kondisi harga minyak dunia itu menurun seperti sekarang ini, gitu, maka pemerintah mestinya harus segera menurunkan juga harga Pertamax gitu ya. Memang ada faktor lain, misalnya kurs rupiah terhadap dolar. Kurs rupiah terhadap dolar ini kan juga mulai menguat juga itu ya. Maka menurut saya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda penurunan harga BBM khususnya Pertamax tadi, agar masyarakat kelas menengah ini dapat terbantu dengan diturunkan kembali harga Pertamax tadi itu, Mas. Baik, ini kan jika kita lihat juga beberapa permasalahan yang terjadi adalah tanpa adanya pemberitahuan terkait dengan kenaikan BBM jenis yang non-subsidi dengan kenaikan yang begitu signifikan, bahkan kenaikan dari 12.300 sampai 16.250. Artinya ada kenaikan sekitar 4.000, hampir 4.000 rupiah, yang ini tentunya akan berdampak terhadap terkait dengan ketersediaan BBM Pertalite, karena orang-orang rata-rata akan beralih ke Pertalite, sementara dikhawatirkan biasanya yang kerap terjadi adalah banyaknya kelangkaan-kelangkaan yang di sejumlah daerah, mungkin karena harga Pertamax mahal jadi orang beralih ke Pertalite sehingga Pertalite ini susah atau langka. Ini bagaimana tanggapannya? Ya, saya kira benar sekali dia kenaikan harga Pertamax beberapa waktu yang lalu. Waktu itu asumsinya harga minyak dunia itu masih di atas $100 per barrel, sehingga pemerintah hanya memutus untuk menaikkan gitu ya. Nah, kenaikannya yang sangat signifikan tadi sehingga menimbulkan disparitas harga yang sangat tinggi antara Pertamax dengan Pertalite yang tidak dinaikkan tadi, dan itu tidak bisa dihindari dalam kondisi semacam itu. Maka konsumen sebagai besar konsumen tadi barangkali sekitar 50% dia akan migrasi ke Pertalite tadi. Nah, dampaknya kemudian beban subsidi untuk Pertalite akan meningkat. Kemudian yang cukup membahayakan juga adalah kuota dari Pertalite itu akan jebol gitu ya. Kalau pemerintah tidak segera menambah kuota dari Pertalite, maka yang terjadi seperti sekarang ini gitu ya, antrian yang cukup panjang di Pertalite, dan ini akan bisa menimbulkan masalah-masalah krusial lainnya itu ya. Nah, oleh karena itu, mumpung harga minyak dunia itu turun sampai 80 tadi, maka sesungguhnya untuk mengatasi masalah itu juga adalah dengan segera menurunkan harga Pertamax tadi gitu, sehingga disparitas harga antara Pertamax yang sudah diturunkan dengan Pertalite itu tidak terlalu tinggi, sehingga dapat mencegah migrasi dari Pertamax ke Pertalite tadi gitu ya. Jadi saya kira penurunan harga Pertamax dalam kondisi harga minyak dunia yang sudah mulai menurun cukup signifikan
ini sekaligus akan mengatasi masalah jebolnya kuota dari Pertalite tadi. Itu dapat diselamatkan itu, Mas. Oke, artinya tadi Bapak bilang bahwa penurunan harga Pertamax ini garis besarnya adalah menaikkan daya beli masyarakat atau rakyat. Nah, kemudian salah satu fokus pemerintah ini justru adalah kebalikannya adalah mempertahankan harga BBM subsidi yang lebih berpengaruh terhadap daya beli rakyat ataupun masyarakat menengah ke bawah. Nah, apakah dengan dipertahankannya harga BBM subsidi ini justru akan membebani dari kayak beban dari finansial dari negara itu sendiri atau seperti apa? Iya, jadi Pertalite dan solar itu kan yang sampai sekarang dipertahankan untuk tidak naik karena pertimbangan pemerintah. Kalau kemudian itu dinaikkan, maka itu pasti akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap inflasi Kebutuhan bahan-bahan pokok sehari-hari akan meningkat dengan cukup drastis karena solar itu digunakan juga misalnya untuk truk angkutan untuk mengangkut kebutuhan pokok yang itu sebabkan dapat menaikkan inflasi. Nah, kenaikan inflasi yang cukup tinggi itu yang kemudian dicegah oleh pemerintah agar itu tidak terjadi sehingga tidak menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir tahun. Karena dampaknya akan sangat signifikan apalagi jumlah konsumen dari Pertalite dan solar ini kan cukup besar, sehingga secara teoritis pun sudah membuktikan bahwa kenaikan harga BBM subsidi itu pasti akan menaikkan inflasi. Nah, itulah kemudian yang akan dicegah oleh pemerintah sehingga pemerintah berjaminan agar harga BBM subsidi tadi tidak naik sampai akhir tahun. Nah, tetapi untuk bisa memberikan jaminan tadi, ini akan memperbesar pembiayaan dari APBN khususnya untuk pemberian subsidi Pertalite dan solar tadi. Ini dalam jumlah yang besar juga dan ini juga akan membahayakan juga bagi fiskal Kalau tidak ada relokasi anggaran-anggaran yang lainnya untuk tetap mempertahankan harga BBM subsidi, ini juga barangkali fiskalnya akan cukup riskan, cukup bahaya untuk bisa dipertahankan itu, Mas. Oke, artinya apa yang disampaikan pemerintah terkait dengan potensi harga BBM non subsidi turun patut ini maksudnya harus diapresiasi ya Pak. Dan setidaknya ada sedikit jaminan dari pemerintah untuk masyarakat untuk mengarah ke sana sehingga sama-sama yang dari masyarakat juga tidak terlalu dibebani dan juga masyarakat juga merasa melihat bahwa kinerja pemerintah ini benar-benar nyata dan juga memberikan kembali kepercayaan publik seperti itu. Ya, saya kira benar sekali jaminan itu sangat penting apalagi untuk konsumen Pertalite dan solar ini kan masyarakat menengah bawah yang kemudian akan kalau inflasinya tinggi maka tidak menutup kemungkinan mereka akan jatuh miskin Maka itulah kemudian yang ingin dicegah oleh pemerintah. Tetapi untuk mencegah dan memberikan jaminan tadi, ini kan harus ada juga anggaran fiskal yang memadai yang mencukupi untuk tetap mempertahankan tadi. Nah, dari struktur fiskal yang ada, ini pemerintah nggak punya pilihan lain untuk menambah misalnya utang untuk memberikan jaminan tadi. Itu akan berat bagi pemerintah kecuali tadi ada relokasi anggaran dari misalnya makan siang bergizi gratis atau koperasi merah putih. Nah, itu barangkali sementara itu dialihkan dulu untuk memberikan jaminan terhadap BBM subsidi tadi sehingga jaminan pemerintah untuk tetap tidak menaikkan itu benar-benar dapat dibuktikan Sebab kalau tidak ada relokasi dari anggaran APBN yang lainnya, saya khawatir pemerintah nggak akan sanggup juga untuk tetap memberikan subsidi sehingga Pertalite dan solar tidak naik itu, Mas. Baik, ditahan dulu Pak. Kita akan simak lagi pernyataan dari juru bicara Kementerian SDM yang menyebut jika harga minyak dunia turun bisa dipastikan harga BBM non subsidi juga akan ikut turun. Ini mekanismenya memang mengikuti mekanisme harga pasar.
minyak mentah dunia berapa harganya, apakah naik atau turun. Nah, mau tidak mau BBM non subsidi ini harus mengikuti itu, mengikuti sesuai dengan harga keekonomiannya, walaupun tetap ada aturannya. Oke, baik Pak Fahmi, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Ini jika memang ada penurunan dari harga BBM non subsidi secara realistis, kira-kira berapa persen? Atau jadi berapa ribu ya? Sebelumnya 16.300 jadi berapa belas ribu? Apakah mungkin kembali ke harga semula 12.300? Ya, yang pertama pemerintah harus konsisten dulu ya, konsekuen dengan penerapan harga minyak BBM non subsidi tadi. Kalau kemarin itu harganya naik ya kan, ya sekarang kalau turun ya harus diturunkan. Nah, berapa penurunannya? Ini saya kira memang beberapa variabel yang harus dihitung. Yang pertama adalah penurunan harga minyak dunia, kemudian yang kedua inflasi, dan yang ketiga adalah kurs rupiah terhadap dolar itu ya. Nah, kalau ketiganya saya kira memenuhi syarat untuk menurunkan tadi, menurut saya minimal dia harus kembali seperti harga semula, yaitu 12.300 untuk Pertamax gitu ya. Nah, dengan harga semacam itu, ini akan mencegah juga migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite tadi, sehingga beban subsidi untuk Pertalite dan solar itu tidak akan membengkak. Saya kira ini win-win solution itu yang bisa diterapkan oleh pemerintah. Segera saja turunkan harga Pertamax selagi harga minyak dunia sudah turun itu ya. Nah, kemudian ini juga untuk mengatasi masalah perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite, sehingga beban subsidi itu tidak segera membengkak itu, Mas. Baik, terima kasih banyak atas informasi dan waktunya. Ada Pak Fahmi Radi selaku pengamat ekonomi energi UGM. Terima kasih dan selamat sore, Pak.